Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa beberapa saat lagi tamu yang amat mulia ini akan segera meninggalkan kita. Tamu yang setiap tahunnya kita nanti-nantikan kehadirannya, yang kita harapkan kedatangannya, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dialah tamu istimewa kita bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali selepas kepergiannya kala. Nah, saudara-saudara sekalian, yang paling penting dari kepergian bulan yang amat mulia ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah dalam mengikuti, dalam melaksanakan segala amalan-amalan yang pernah kita lakukan dan rutin kita laksanakan selama bulan Ramadan ini, dan tetap kita jalankan meskipun Ramadan ini telah berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-112, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad istiqomah di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa cara untuk kita bisa istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sesungguhnya inilah amalan yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seberapa banyak amalan yang kita lakukan, laksanakan, bukan seberapa besar amalan yang kita perbuat, tetapi seberapa istiqomah amalan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita nanti di hadapannya, kita diambil nyawanya kelak, kita diambil dalam keadaan istiqomah dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, agar kita tetap istiqomah adalah senantiasa kembali kepada niat kita, meluruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau niat kita itu ingin istiqomah, maka insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Yang kedua adalah memaknai makna syahadat yang telah kita ucapkan. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu bukan hanya sekedar ucapan bahwa kita telah masuk agama Islam, bahwa kita telah berislam, tetapi ada konsekuensi logis setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Ketika belum Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam agama Islam, maka ada konsekuensinya, yaitu kita harus melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang dengan kemampuan, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Oleh karena itu, saudara sekalian, konsekuensi syahadat kita itu adalah melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita sudah memahami makna syahadat kita, maka kita akan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Yang ketiga, cara agar kita tetap istiqomah adalah dengan senantiasa membaca Al-Quran. Meskipun tidak memahami apa yang sedang kita baca, tapi percayalah bahwa Al-Quran itu memberikan dampak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati kita. Maka sesungguhnya
membaca Al-Quran itu bisa mempengaruhi kondisi keimanan kita. Bahkan Quran itu juga sebagai penyembuh dalam setiap luka lara kita dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan membaca Quran kita bisa istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah kita. Yang keempat adalah dengan cara melaksanakan ibadah kita sedikit demi sedikit. Jadi kalau Ramadan ini misalnya kita kebut amalan ibadah kita, puasa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, kemudian baca Quran kita yang sehari mungkin bisa 3 juz, 4 juz, 5 juz bahkan ya. Maka di luar Ramadan ini ya, kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan 3 juz, 4 juz, 5 juz itu, maka cobalah untuk sedikit demi sedikit. 1 juz per hari, makanya ada program all dose yaitu one day one juz. Atau kalau nggak mampu juga 1 juz per hari, bisa juga 1,5 juz atau 1 halaman atau mungkin 1 ayat sehari. Yang penting istiqomah. Yang penting tetap kita laksanakan setiap harinya membaca Al-Quran. Ya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Qiyamul lail kita kalau tidak bisa kita laksanakan dengan 11 rakaat sebagaimana selama bulan Ramadan atau 23 rakaat, ya mungkin kita lakukan 2 rakaat sebelum tidur atau setelah bangun tidur dan seterusnya. Nah, inilah upaya kita untuk menjaga keistiqomahan kita dengan melaksanakan ibadah-ibadah ya, sedikit demi sedikit. Baru yang kelima adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, maka sesungguhnya bi'ah atau lingkungan orang-orang soleh itu bisa mempengaruhi keistiqomahan kita dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah kita. Baru yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Tuhan yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hati kami atas agama-Mu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, meskipun tamu agung, tamu yang amat mulia bulan Ramadan ini nantinya akan berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.